Kita ke informasi lainnya pemirsa, akun YouTube DPR RI Rabu pagi diretas. Akun YouTube DPR RI menampilkan tayangan judi online secara live. Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan akun YouTube DPR RI diretas orang tak bertanggung jawab. Peretasan pada Rabu pagi terindikasi ada pihak lain masuk akun dan memposting judi online dengan foto profil bertuliskan slot baris. Saat ini pihak IT DPR tengah bekerja untuk mengambil alih akun YouTube DPR. Sekjen DPR RI juga telah menghubungi Google Indonesia untuk memulihkan akun serta Bareskrim Polri untuk menelusuri siapa peretasnya. Sebelum diretas, akun YouTube DPR RI digunakan untuk jembatan komunikasi anggota DPR, termasuk menampilkan siaran langsung rapat dengan berbagai pihak. Kami masih berkomunikasi di samping dengan Google Indonesia juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Di samping itu juga sampai dengan pagi ini dengan pihak Bareskrim maupun BSSN kami sudah melakukan koordinasi dan sedang. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri kini tengah menyelidiki kasus peretasan akun YouTube DPR RI yang menampilkan siaran judi online secara live. Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar, dalam keterangan persnya menyatakan pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan dugaan peretasan tersebut. Tim Respons Insiden Keamanan Komputer telah dikerahkan untuk menyelidiki siapa dalang di balik peretasan akun YouTube DPR RI. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan kepada publik. Peretasan akun YouTube DPR RI menggegerkan publik. Setidaknya terdapat 4 video judi online yang diunggah di akun YouTube DPR RI dengan menggunakan tulisan berbahasa asing. Selain mengunggah konten video, foto profil saluran YouTube DPR RI juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan slot baris. Dan kita akan membahas kasus peretasan akun YouTube DPR ini bersama dengan Bung Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber CISREX. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya? Selamat sore Pak Tama, sehat? Bang Dev. Baik, Bang Dev, kita ke Bang Dev dulu nih. Ini gimana nih Silakan. Bang, kok bisa diretas nih akun YouTube-nya DPR RI? Ya, ini memang suatu hal yang memalukan ya. Ini kok bisa sampai seperti ini. Dan ini hanya adalah menambah rentetan bukti betapa lemahnya sistem pertahanan kita dan dalam menghadapi kedaulatan cyber kita ini. Jadi terbukti bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak yang perlu disempurnakan, dan juga kita masih di sini kita menuntut pemerintah untuk bisa memaparkan dan juga segera menyelesaikan blueprint sistem pengamanan cyber kita. Di sini terlihat bahwa kita ini masih banyak kebobolan, sehingga baik apakah itu firewall dan tempat itu lemah, terus juga sistem penangkalannya juga masih sangat payah. Karena apa? Karena kita bicara lembaga tinggi negara yang berkaitan langsung dengan kehidupan khalayak bangsa, dan sekarang ini bukan lagi genting, sekarang lagi tugas DPR lagi banyak. Kenapa? Kita sudah menyelesaikan anggaran APBN untuk 2024. Nah, ini kan semestinya disampaikan secara terbuka agar masyarakat bisa melihat. Nah, kalau memang pas prosesnya saja dapat diganggu, dapat dengan mudah oleh para hacker, nah apa yang menahan mereka untuk melakukan kejahatan yang lebih kejam lagi, bisa lebih berdampak lagi? Apakah mereka bisa bertujuan untuk menghack seluruh sistem DPR dan ataupun juga kementerian lainnya? Tapi bisa juga kementerian yang memiliki kapal khusus. Ini banyak potensinya sangat besar. Baik, Bang Dev, tadi kan Bang Dev menyatakan bahwa ada salah satunya peran pemerintah begitu ya dalam sisi keamanan cyber. Tapi kalau dari keamanan dari akunnya DPR sendiri, akun YouTube dari DPR sendiri itu menurut Bang Dev udah cukup oke begitu pengamanannya dari ininya?
Ya, ini kan yang dihack kan sebenarnya itu kan lagu YouTube-nya ya. Yeah. Jadi YouTube-nya sini yang dalam kondisi lemah. Tapi ya, apapun itu, kalau misalnya YouTube-nya saja, akun YouTube-nya DPR itu bisa dihack, nah berarti memungkinkan juga kan akun-akun lain juga bisa dihack. Bisa juga akun-akun perbankan DPR, sistem pembayaran DPR, ataupun juga sistem penjadwalan dan lain-lainnya, sehingga bisa mengacaukan seluruh kegiatan anggota dan juga rangkaian kinerja DPR, dan ini pasti berdampak langsung kepada masyarakat. Ya, hal inilah yang harus terus ada sikap tegas dan juga target yang jelas dari pemerintah untuk bagaimana menanggulangi hal seperti ini. Baik, kita ke Mas Pratama. Mas Pratama, kalau kita lihat ini dihacknya sama judi online begitu ya? Apakah menurut Mas Pratama ada pesan khusus begitu yang disampaikan oleh si hacker ini, kenapa harus judi online yang ditampilkan? Ya, ini pas lagi KTT ASEAN lagi ya, gitu kayaknya strategi sekali itu. Jadi kalau menurut saya luar biasa. menurut saya begini, memang pesannya ini luar biasa nih Bang Dev ini. Menurut saya begini, tadi Bang Dev saya setuju gitu bahwa saat ini judi online semakin memang tidak terkendali begitu, dan mereka tahu bagaimana cara untuk menghindari monitoring cyber gitu. Mereka punya orang-orang, mereka punya hacker-hacker yang cukup hebat yang mereka gunakan untuk melakukan peretasan bahkan ke situs pemerintah begitu yang disusupi itu judi online begitu. Nah, ini sebenarnya gitu bukan DPR-nya yang salah gitu kalau menurut saya Bang Dev ya. Ini admin medsosnya DPR ini yang bermasalah menurut saya begitu. Karena ini kan simpel gitu. Kalau misalkan mereka ini tahu bagaimana cara mengamankan akun medsos yang benar gitu, tentu nggak seperti ini. Misalkan mereka menggunakan two-factor authentication gitu. Kemudian passwordnya dibikin yang kuat, tidak menggunakan password yang sama di semua akun. Jangan sampai terkena phishing, jangan sampai akses ke web lain atau handphonenya dipakai untuk mengakses yang digunakan untuk mengadminkan YouTube-nya itu untuk mengakses yang lain sehingga kemasukan virus. Sebenarnya kalau mereka aware ini nggak akan terjadi gitu. Nah ini sebenarnya yang bermasalah itu adalah adminnya begitu, sehingga ketika si hacker ini, dan ini banyak sekali Mbak, ini akun ini kan bisa dijual, apalagi ketika akun ini memiliki follower yang banyak gitu, dan akun DPR ini termasuk memiliki follower yang banyak dan strategis gitu. Nah ini incaran, kenapa? Karena efeknya itu luar biasa gitu. Mungkin mereka tahu, mungkin mereka hanya bisa mengambil alih dalam beberapa jam saja, tapi efeknya ini bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu. Ada historinya bahwa akun media sosialnya DPR RI diretas gitu. Nah ini hal yang menurut saya jangan terjadi lagi di tempat lain, karena kan sudah banyak contohnya. Misalkan YouTube TV, kemudian ada YouTube-nya Jurnalis Indonesia, YouTube-nya beberapa banyak yang dihack gitu ya. Banyak contohnya gitu. Oke, gitu. Jadi kalau menurut Mas Pratama ini masih menjadi kekurangan sistem keamanan cyber di kita ya, di Indonesia gitu ya Mas? Kalau ini lebih ke arah security awareness, karena kalau keamanan cybernya kan ini di YouTube-nya ya, di Google-nya ya. Google itu sudah membuat sistem keamanan yang menurut saya cukup bagus begitu, yang akan menyulitkan orang untuk melakukan peretasan. Nah, kenapa bisa diretas? Tadi saya bilang, kenapa bisa diretas? Karena admin-admin yang memiliki akun di YouTube ini, mereka menggunakan password yang lemah, sehingga gampang di-track. Kemudian kredensial mereka itu bocor, karena kebocoran data ini terjadi sangat luar biasa sekali, apalagi di Indonesia gitu. Username, termasuk password, termasuk email, termasuk nomor handphone, semuanya bocor gitu. Dan itu dimanfaatkan oleh para peretas ini untuk mengambil alih akun, apalagi ketika kebocoran itu tidak disadari oleh para admin ini, sehingga mereka tidak pernah mengganti passwordnya. Nah, akun kita yang bocor di internet itu biasanya berbarengan dengan passwordnya. Jadi kalau kita tidak pernah mengganti password, pasti nanti suatu saat kita akan menjadi korbannya mereka gitu. Berarti sebenarnya sistem perlindungan keamanan cyber di Indonesia udah cukup kuat begitu, cuma kadang admin dari atau pemilik akunnya aja yang masih lemah begitu untuk pemulihan security-nya. Ketika kita berbicara masalah sistem keamanan cyber, kita tahu bahwa di Indonesia ini masih kurang. Kita punya badan siber dan sandi negara ya gitu, tetapi masih belum maksimal karena ada beberapa masalah. Mungkin Bang Dev bisa lebih menjelaskan itu. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan itu adalah security awareness dari para admin, dari para pimpinan, dari para pejabat yang ada di negara kita gitu, sehingga tidak menganggap bahwa
serangan cyber, ancaman cyber itu nyata. Sehingga menganggap bahwa hal ini biasa. Contohnya misalkan ada kebocoran data 337 juta data Dukcapil gitu. Itu kan dianggapnya seperti biasa saja gitu. Padahal data yang bocor itu kan luar biasa banyaknya. Ada 1,3 miliar data SIM card, ada data dari PLN, data dari Indihome, data dari Telkom, data dari KPU. Kan dianggapnya biasa saja gitu. Kenapa? Karena memang belum ada sanksi yang tegas yang bisa diberikan kepada platform, kepada penyelenggara sistem elektronik ketika terjadi kebocoran di sistemnya mereka. Kita ini sudah punya undang-undang pelindungan data pribadi. Bang Dev termasuk salah satu aktornya yang sangat luar biasa bisa menggolkan undang-undang ini begitu. Tetapi yang harusnya undang-undang ini berlaku setelah disahkan, ternyata masih menunggu waktu 2 tahun lagi gitu untuk menunggu persiapan-persiapan untuk Komisi Pelindungan Data Pribadi atau untuk peraturan-peraturan turunan dan lain-lain. Padahal beberapa pasal yang lainnya bisa dilaksanakan, tapi belum dilaksanakan. Nah ini yang menjadi kendala sehingga kebocoran data terjadi dan dimanfaatkan oleh orang-orang seperti pertas YouTube-nya DPR RI ini, Mbak. Baik, Bang Dev, tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi gini, dengan selesainya Undang-Undang Data Pribadi itu kan memberikan otoritas ataupun payung hukum kepada pemerintah untuk membuat blueprint. Nah, blueprint itu kan itu kan luas, macam-macam hal, mulai dari protokol untuk penyimpanan datanya, terus softwarenya, hardwarenya, terus juga bagaimana pelatihan berkala kepada tim IT masing-masing KL, baik dan juga kepada semua lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah yang menjadi pengampu data, standarisasi kepada personelnya, adminnya seperti apa. Ya tadi kayak Mas Tama katakan kan, ini bisa dikatakan ya mungkin juga ya, saya nggak tahu persis ya, mungkin juga ini karena kelalaian dari para admin di security awareness tadi ya. Admin akun DPR itu sendiri. Nah ya jadi ya mestinya ada pelatihan yang khusus dan sehingga mereka tahu yang bertanggung jawab itu jelas siapa, dan juga bila ada kejadian seperti ini ya jelas ini tanggung jawabnya siapa. Jadi yang harus disalah, yang kena hukum itu siapa. Jangan salah kalau sekarang ini, kalau pandangan saya yang dihukum itu adalah masyarakat umum. Kenapa? Karena masyarakat yang tidak bisa mengikuti perkembangan kegiatan DPR, masyarakat yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya, masyarakat yang tidak bisa mengawasi kinerja DPR. Nah, jadi peraturan yang sudah dibuat ya itu harus ada urunannya dan harus jelas, dan juga kita nantikan juga dari baik dari Kominfo ataupun dari kepolisian, apalagi dari BSSN. Nah, sekarang BSSN juga menuntut untuk diminta undang-undang baru. Itu untuk undang-undang kedaulatan cyber ya. Kami di DPR siap-siap saja membahasnya, tapi apakah undang-undang itu akan menjamin memberikan otoritas dan juga keamanan, atau hanya landasan hukum saja, hanya untuk kepentingan ego sektoral. Nah inilah yang terus kita minta agar jelas arah kerjanya seperti apa, sehingga dampaknya itu terasa dan bermanfaat pada masyarakat umum. Iya, jadi intinya kita mengharapkan apapun itu solusinya kejadian ini tidak terjadi lagi begitu, karena memang sudah banyak yang diretas. Tapi kalau menurut Mas Tama sendiri, ini ulah hackernya ini dari luar negeri gitu atau dari dalam negeri? Nah gini, ketika saya juga tadi baca beberapa gitu akan berusaha untuk mencari si hackernya gitu, nggak gampang cari hacker, apalagi hacker yang profesional begitu. Jadi isi dari YouTube-nya yang tadi ada di DPR RI itu sebenarnya adalah isi dari YouTube-nya orang lain. Yang orang lain itu sebenarnya juga YouTube-nya diretas juga untuk judi online gitu. Jadi saling ngopi gitu. Nah kalau ngejar siapa aktornya pasti akan butuh waktu lama. Cobalah kita lihat Bjorka lah, ada nggak saat ini walaupun udah dibentuk Satgas gitu, ada nggak kabarnya sampai sekarang? Kan nggak ada kan? Bjorka belum ketahuan ya. Forget it lah itulah namanya, sambil jalan lah itulah gitu untuk mencari hackernya. Sekarang yang penting itu adalah bagaimana penguatannya gitu, bagaimana penguatan sistem kita, bagaimana penguatan keamanan cyber pemerintah kita. Ini sampai detik ini aja, ini barusan saya buka ya, masih ada banyak sekali gitu situs pemerintah gitu, termasuk juga situs aparat penegak hukum yang masih ditutupi judi online. Gitu. Ini kalau saya sebutin marah nanti instansinya gitu. Tapi ini masih ada gitu instansi penegak hukum di Indonesia gitu. Artinya apa? Ya memang nggak aware gitu, nggak peduli, kayak merasa nggak ada apa-apanya gitu. Padahal
Kalau sistem Anda itu bisa diretas gitu, artinya kan dia bisa masuk ke dalam. Kalau bisa masuk ke dalam kan dia bisa mencuri data. Kalau bisa mencuri data kan banyak informasi-informasi strategis milik negara kita yang bisa diambil oleh pertas-pertas itu gitu. Maksudnya itu ke sana. Tapi kan kita tidak sadar gitu, menganggap bahwa ini adalah hal yang biasa. Nah, ketika serangan cyber, peretasan, kebocoran data pribadi dianggap hal yang biasa, tentu yang menjadi korbannya adalah rakyat. Tadi Bang Dev bilang bahwa masyarakat yang menjadi korbannya gitu. Saya setuju gitu. Kenapa? Karena yang menjadi korban penipuan, menjadi korban duitnya hilang. Kemarin menjadi korban undangan APK dari Android, APK undangan dan lain-lain. Itu masyarakat gitu. Judi online coba kalau kita lihat, yang jadi korban siapa? Masyarakat. Ada ratusan ribu jutaan pengguna judi online ini gara-gara apa? Gara-gara mereka ditawari judi online yang ditawarkan akan memberikan keuntungan yang sangat besar sekali dengan deposit yang sangat kecil sekali. Padahal kita lagi perang-perang yang melawan judi online ya, Mas Tama. Iya, kan gitu Mbak ceritanya. Nah, ini makanya saya bilang ini security awareness gitu pemerintah kita gitu, kemudian peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat gitu ya segeralah dijalanin gitu, karena apa, ujung-ujungnya masyarakat yang akan menjadi rugi. Sekarang kalau misalkan ada 400 orang lebih orang yang terkena korban APK undangan Android ini gitu, misalkan duitnya 0 dikuras, minta gantinya sama siapa? Kan nggak ada yang ganti, padahal mereka nabung, mereka sampai jungkir jempal, nggak ada yang ganti gitu. Dan itu masih banyak terjadi ya, Mas Tama ya, di kita baik. Iya. Handphone saya aja sampai saat ini masih terima penawaran judi online, penawaran yang lain begitu. Nah, ini jadi PR besar gitu ya, Bang Dev. Langkah konkret terdekat yang akan dilakukan apa nih, Bang Dev, untuk hal ini? Karena DPR juga sebenarnya sekarang merasakan jadi korban begitu ya. Ya gini kan, karena kebetulan sekarang kita lagi ngebahas rancangan kerja anggaran kementerian dan lembaga. Jadi ya pasti kita akan menegaskan lah, di Kominfo itu anggarannya sekitar 14 sampai 15 triliun. Lalu di BSSN anggarannya sekitar hampir 800 miliar. Nah, anggaran yang besar itu untuk melakukan pengamanan pendidikan dan juga pemetaan terhadap kedaulatan cyber ini sejauh mana dan langkah-langkahnya seperti apa. Dan selama ini karena kan dari semenjak 2020 hingga saat ini anggarannya untuk Kominfo itu sangat besar, sudah puluhan triliun. Nah, kalau dijumlahkan sudah hampir 100 triliun. Nah, 100 triliun ini apa saja? Apakah hanya untuk bangun BTS kah? Apakah itu hanya untuk mencetak duta-duta cyber, duta-duta program transformasi digital? Nah, inilah yang terus kita minta. Kenapa? Karena kita kan sedang mendorong untuk transformasi ekonomi digital. Nah, bagaimana kalau mau kita mendorong transformasi ekonomi digital kalau tidak ada keamanan akan sistem kita, tidak ada keamanan akan data kita? Ini hal yang masih banyak pertanyaan, dan kita terus mendorong agar Kominfo dan juga semua lembaga kementerian terkait bisa menjawab dan bisa memetakan sistem pengamanan dan juga pembangunan sistem pengamanan ke depannya. Baik, berarti kita tunggu nanti hasilnya. Begitu, terima kasih Bung Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber CISREC, telah bergabung di Sinde Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali.